Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini dalam pembahasan sejarah dunia yang berusaha untuk mengajak teman-teman untuk menguak ensiklopedia sejarah, baik selama kurun waktu sebelum Masehi ataupun sesudah Masehi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang seputar sejarah Cina kuno. Ketika Cina memasuki periode 7 negara berperang, telah melahirkan banyak jenderal-jenderal legendaris yang nantinya menjadi legenda di masa depan. Nama mereka akan selalu diingat sepanjang sejarah awal penyatuan Cina. Dan di antara para jenderal hebat di wilayah Cina Utara terdapat jenderal yang berasal dari negara Zhou yang bernama Limu. Jasa-jasanya dan kehebatannya diakui oleh banyak raja-raja dari negeri yang jauh. Bagaimana tidak, ketika wilayah Zhou saat itu dilanda gempa bumi dan wabah kelaparan yang sangat parah, di waktu yang bersamaan pasukan Qin dalam jumlah yang sangat besar menyerang Zhou. Namun berkat kepemimpinannya, Limu berhasil mengalahkan invasi Qin, sehingga tak heran namanya menjadi legenda dalam sejarah Cina. Dan berikut ini adalah sejarah Jenderal Limu. Limu memiliki nama asli Zhou dan lahir di utara yang merupakan negara bagian Zhou. Awal mula karir Limu pada tahun 265 sebelum Masehi ketika terjadi perang di perbatasan utara dengan Xiongnu. Untuk melawan pasukan Xiongnu, Limu mengadopsi strategi yang sangat defensif, sehingga oleh para petinggi Zhou menyebut bahwa Limu dituduh sebagai pengecut. Oleh karena itu digantikan dengan jenderal yang lebih agresif. Namun pasukan Zhou tersebut dapat dikalahkan dengan mudah. Kaisar kembali mengundang Limu dan memberi pasukan yang besar untuk melawan Xiongnu. Dalam menghadapi Xiongnu, Limu mengirim beberapa ribu pasukannya untuk muncul dan menyerang Xiongnu serta berpura-pura sebagai pengecut. Sedangkan pasukan besarnya disembunyikan untuk melakukan pengepungan. Pemimpin Xiongnu yang melihat pasukan kecil Zhou kemudian memerintahkan semua pasukannya untuk keluar dan menyerang Zhou. Ketika pasukan Xiongnu melewati perbatasan, pasukan yang disembunyikan tadi mengelilingi pasukan Xiongnu dan menghancurkannya. Limu kemudian mengalahkan Tanlan, Linhu, dan Donghu. Dikatakan bahwa Xiongnu tidak berani mendekati perbatasan selama 20 tahun kemudian. Pada tahun 243 sebelum Masehi, Limu kembali ditempatkan sebagai komando pasukan untuk menyerang Yan dan berhasil menaklukkan Wu Shui dan Fang Cheng. Ketika Ying Zheng naik tahta, ancaman dari Qin menjadi semakin besar. Karena di tahun 260 sebelum Masehi sebelumnya, pasukan Qin yang dipimpin oleh Bai Qi menyerang Zhou dan berhasil menaklukkan banyak wilayah Zhou. Dengan melemahnya militer Zhou dan hilangnya jenderal-jenderal Zhou lainnya seperti Zhou Xi yang tewas, Lin Po yang berpindah ke pihak Wei, Hu Ze yang meninggal di medan perang, dan Zhu Xin yang membelot ke Yan, menjadikan Limu satu-satunya jenderal yang tersisa untuk melayani Zhou dan harus mengatur segalanya untuk menghadapi invasi Qin. Pada tahun 233 sebelum Masehi, pasukan Qin menyerang kota Chili dan Xuanan. Limu mendirikan pertahanan di Feidi dan menunggu jenderal Qin yaitu Huan Yi untuk membagi pasukannya untuk menghancurkan salah satunya. Rencana Limu berhasil dengan dikalahkannya pasukan Qin yang berada di Yian. Setahun kemudian pasukan Zhou yang dipimpin oleh Limu berhasil mengusir Qin yang berada di Fanwu. Pada tahun 229 sebelum Masehi, saat itu Zhou dilanda gempa bumi dan menderita kelaparan yang sangat parah. Melihat kesempatan ini, Qin kembali melakukan invasi ke Zhou dengan kekuatan yang jauh lebih besar lagi dengan pasukan Qin yang dipimpin oleh Wang Jian. Zhou kembali menempatkan Limu yang dibantu Sima Shang untuk menghadapi pasukan Qin. Limu dan Sima Shang mengambil strategi yang sama seperti 3 tahun sebelumnya dan menunggu kedatangan pasukan Qin. Pasukan Zhou di bawah kepemimpinannya kembali berhasil menahan pasukan Qin melalui pertahanan-pertahanan benteng yang defensif. Selalu dihalau oleh orang yang sama, akhirnya Wang Jian menyusup ke pemerintahan Zhou dan berhasil menyuap 2 menteri Zhou yaitu Guo Kai dan Han Chang. Guo Kai yang dekat dengan Raja Jian kemudian menghasut pikiran raja bahwa Limu dan Sima Shang berupaya melakukan pemberontakan. Hal tersebut dapat dibuktikan bagaimana kecintaan rakyat Zhou terhadap Limu yang begitu besar, bahkan melebihi rajanya.
Hasutan tersebut akhirnya berhasil. Raja Qian meminta Limu dan Sima Sang untuk menyerahkan komando pasukan kepada Zhao Chong dan Yan Chu. Namun Limu menolak karena mereka berdua tidak kompeten menjadi pemimpin pasukan dan mengingat situasi Zhao yang berada di ambang kehancuran. Mengetahui penolakan Limu membuat raja semakin curiga, hingga pada satu malam raja mengirim anak buahnya untuk menangkap Limu dan kemudian membunuhnya. Mengetahui terbunuhnya Limu, Wang Jian melakukan serangan total menuju Handan, dan hanya beberapa bulan setelah kematian Limu, Zhao yang telah berumur ratusan tahun akhirnya runtuh. Apabila teman-teman mengikuti serial Kingdom, maka tidak asing lagi dengan Limu. Dia adalah jenderal sekaligus ahli strategi yang sangat baik dan setara dengan Wang Jian dan Lo Changping. Dia juga tertarik dengan kemampuan Li Xin di manga itu dan selalu menyuruh bawahannya untuk melenyapkannya. Di serial Kingdom, Limu dipresentasikan sebagai pria yang selalu riang dan ramah, tetapi memiliki sisi yang sangat cerdas dan kejam yang ditunjukkan selama peperangan. Dalam serial ini juga dia memperoleh banyak pengikut setia, terutama pengawalnya yang bernama Kaine, komando pasukan Futai, Sun Suichu, dan kandidat jenderal hebat Keisa. Di masa sekarang, Limu muncul sebagai mention di kuil Cina dan Tao, biasanya dipasangkan bersama Baiji. Limu juga diperingati di Zhenbiao Hall, yakni sebuah kuil di samping gerbang Tanxian di Yanmen Pass di Shanxi. Limu telah menjadi legenda dalam sejarah Cina. Limu juga disebut oleh sejarawan Tiongkok sebagai salah satu dari 4 jenderal terhebat selama periode The Warring States.